Suaramu, oh Tuhan, di tempatku bersusah. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Ku ingkar
Sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Juga sertai Tuhan jemaat yang dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Bersorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Kabar baik. Kabar baik? Beritakan kabar baik. Sebelum kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan, boleh kita jaga tangan dengan tangan kiri kita bagikan sukacita kita. Terima sukacita serta. Kita
jauh lebih dalam akan hati kami. Engkau yang mengerti keadaan kami sore hari ini, dan Engkau yang mengerti segala kesesakan kami. Bahkan Engkau selalu ada bersama kami, Tuhan. Disebabkan kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Tuhan. Kasih-Mu, kasih yang tidak pernah berkesudahan. Kasih-Mu adalah kasih yang selalu ada dalam segala keadaan kami. Mengerti, mengenal setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Kami rindukan Engkau lebih lagi lewat firman-Mu. Kami percaya sore ini Kau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di sini karena janji-Mu, 2-3 orang yang berkumpul dalam nama-Mu Engkau ada. Dan ketika Engkau hadir, maka sesuatu terjadi. Lawatan Tuhan terjadi, pemulihan, kelegaan, kelepasan terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Urapi kami hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu. Urapi setiap jemaat-Mu yang akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus kuasai hati, pikiran, seluruh hidup kami. Biarlah fokus kami sore hari ini hanya kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih kami siap diberkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Salam. Apa kabarnya? Kabar baik? Beritakan kabar berita petangan dalam kisah yang luar biasa. Kalau hari ini kita bisa berkemenangan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya akan menyambung khotbah saya di minggu yang kemarin. Bapak Ibu, siapa yang datang di minggu kemarin, minggu kedua di pagi hari? Ada yang datang? Belum, cuma satu. Puji Tuhan ya. Hari ini saya akan melanjutkan sedikit saudara. Saya mengulangi bahwa ketika Sadrak, Mesak, Abednego mendapatkan sebuah tantangan iman dari Raja Nebukadnezar untuk menyembah sebuah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, maka ketiga orang ini dalam Daniel pasal 3, 17 ayat 8 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Kita lihat di sini bagaimana satu komitmen yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Komitmennya dalam hal apa? Komitmen dalam hal ibadah kepada Tuhan. Ibadahnya kepada Tuhan tidak bisa diganggu. Ibadahnya kepada Tuhan tidak bisa dihalangi. Ibadahnya kepada Tuhan tidak bisa dibelokkan, tidak bisa dihambat oleh apapun juga, walau taruhannya adalah nyawa. Hidup atau mati taruhannya. Itulah taruhannya yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang yang punya komitmen dalam ibadah. Saudara tahu apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego terbakar? Jadi teman-teman catat dari pucuk rambut ke telapak kaki
tidak terjadi bau kebakaran. Itu berkat orang yang punya komitmen dalam hal ibadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kelanjutannya, ya, apa? Ibadah itu prioritas. Katakan bersama, 1, 2, 3. Ibadah itu prioritas. Ibadah itu terutama dalam hidup kita. Tadi ketika pendoa pra ngangkat pujian lama, Pak Budi tadi nyanyi, yang terutama di dalam hidup ini apa? Meninggikan nama Yesus dan seterusnya. Ada pujian lama, mungkin saudara yang masih ingat tempo dulu. Berbakti, 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 soal utama. Ada yang ngeling gak lagu itu? Apa gak kenal lagu itu? Iya. Haleluya, Tuhan memberkati rotimu dan airmu, supaya penyakit dilalui dalam keluaran. Berbakti, ibadah itu prioritas. Ibadah itu soal utama bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah yakin bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan? Yakin apa enggak? Jangan-jangan masih ada yang ragu. Apakah saudara yakin bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus, saudara dan saya miliknya Tuhan? Yakin? Harus itu prinsip, saudara. Ketika kita meyakini bahwa kita diselamatkan Tuhan, bahwa ibadah itu utama, ibadah itu prioritas dalam hidup kita. Bukan kalau ada waktu, kalau tidak sibuk, tetapi utama. Mengapa ibadah itu harus diprioritaskan dalam hidup kita? Mengapa? 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Kemarin sempat saya bacakan ini, saya ulangi lagi. 1 Timotius 4:8 kita akan baca 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani terbatas gunanya. Siapa di sini yang suka olahraga? Olahraga di rumah, jogging di rumah, jalan-jalan. Saya jalan-jalan di depan rumah. Itu juga olahraga, saudara ya. Tetapi kemampuan kata terbatas. Olahraga berguna enggak? Berguna. Kemampuan katakan latihan badani terbatas, berguna, saudara. Olahraga berguna. Saudara bekerja berguna enggak? Berguna. Saudara sekolah, kuliah berguna enggak? Berguna. Saudara mendapatkan kedudukan, jabatan berguna enggak? Berguna. Saudara punya rumah berguna enggak? Berguna. Saudara punya fasilitas motor berguna enggak? Semuanya berguna, tetapi semua itu terbatas. Terbatasnya apa? Itu hanya kita nikmati ketika kita ada di dunia. Tetapi yang luar biasa, kalau ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, jadinya apa? Hidup di dunia dan hidup yang akan datang. Bapak Ibu, kita
kita itu punya dua warga negaraan. Apa saja? WNI, warga negara Indonesia. Saudara juga WNS, warga negara surga. Jangan kita hanya fokus di dunia, sedangkan kita nanti juga akan menjadi warga negara surga. Puji Tuhan. Berkat ketika di dunia, apa itu? Keluaran 23 ayatnya yang ke-20. Ini berkatnya ketika kita di dunia. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamu harus dalam Keluaran 23, ibadah itu harus tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Berkatnya Tuhan memberkati roti makanan, air minuman, dan menjauhkan dari segala penyakit. Itu berkat ketika kita di dunia. Bagaimana berkat ketika kita di surga? Apa janjinya? Berkat ketika kita di surga. Wahyu pasal 14 ayat 12 sampai 13. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang pertama. Yang penting, Tuhan katakan, yang penting adalah ketekunan orang-orang kudus. Tekun itu bisa juga diartikan setia. Tekun itu berarti melakukan dengan terus menerus, identik dengan setia. Yang kedua, yang penting yang kedua selain ketekunan, kesetiaan apa? Yang menuruti perintah Allah. Berarti yang penting yang kedua apa? Yang menuruti perintah Allah berarti apa? Taat. Yang penting yang kedua, yang pertama adalah tekun, setia. Setia dalam ibadahnya, setia dalam melayani Tuhan, setia dalam berdoa, saudara. Dan yang kedua adalah yang penting yang kedua adalah menuruti perintah Allah. Artinya yang kedua adalah taat. Katakan taat. Setia, taat. Dan yang ketiga adalah iman kepada Yesus. Katakan iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus. Ini yang penting. Yang penting adalah tekun, setia, taat, iman kepada Yesus. Saudara dan saya diselamatkan bukan karena saudara melakukan hukum Taurat. Kita diselamatkan bukan karena kita melakukan yang baik, tapi saudara dan saya diselamatkan itu karena kita percaya, beriman kepada Yesus. Ayatnya yang ke-13. Yuk lanjut 13. 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, kenapa dikatakan orang yang mati di dalam Tuhan itu berbahagia? Ini suaranya bukan suara malaikat, bukan suara nabi, bukan suara manusia, tapi suara dari surga. Berarti suara dari Tuhan.
Mengapa dikatakan orang yang mati di dalam Tuhan itu berbahagia? Sungguh kata Roh, karena supaya mereka supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Yang pertama, mereka rest, istirahat dalam damai. Ya, tidak lagi merasakan sakit, tidak lagi merasakan penderitaan. Yang kedua, apa? Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan yang mana? Ayat yang pertama tadi yang kita baca. Ayat yang ke-12. Perbuatannya, kesetiaannya, ketaatannya, imannya, itu yang menyertai. Bapakku yang dikasih Tuhan, apa yang menyertai kita ketika kita masuk dalam kerajaan surga? Bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan pangkat kita, kedudukan kita, bukan kemewahan dunia, bukan apa yang kita perjuangkan di dunia ini. Sudah dari pagi sampai malam kerja, dapat uang untuk membangun rumah, untuk punya fasilitas, untuk menyekolahkan anak, sampai anak punya jabatan kedudukan, berhasil. Itu tidak keliru, itu harus. Tetapi yang menyertai kita bukan itu. Yang diperjuangkan manusia dengan susah payah bukan itu. Yang menyertai kita apa? Ibadahmu. Yang menyertai kita apa? Kesetiaanmu selama ini. Yang menyertai kita apa? Ketaatanmu dalam melakukan firman Tuhan selama ini. Iman kepada Yesus, itulah yang menyertai saudara. Upah tuayan nanti ketika kita masuk dalam kerajaan surga. Itu sebabnya kenapa ibadah itu harus diprioritaskan dalam hidup kita. Ini tujuannya, Bapak Ibu. Kenapa ibadah itu harus utama, diprioritaskan dalam kehidupan kita? Ini tujuannya. Saudara berjuang, ikut lomba sana sini, dapat juara. Oke, bagus. Ingat, itu cuma sementara di dunia. Kepopuleran kita itu tidak akan kita bawa menyertai kita ketika kita ke surga. Tetapi ibadah itulah kesetiaan kita, ketaatan kita, iman kita kepada Yesus. Itulah yang akan menyertai saudara dan saya. Ini jelas firman Tuhan disampaikan oleh Tuhan sendiri. Itu sebabnya kami sebagai gembala menyampaikan bahwa ibadah itu prioritas dalam hidup kita, utama dalam kehidupan kita. Saya rindu tahun ini, 2025 ini, kita jemaat Galilea punya komitmen bahwa ibadah itu prioritas utama dalam kehidupan kita. Bukan kalau ada waktu, kalau ada senggang, tapi utama, terutama, yang utama dalam kehidupan kita. Karena itulah sanggup kita ketika kita masuk dalam kerajaan surga. Katakan kanan dirimu, ibadahmu prioritas. Ayo diperjuangkan. Amin. Diperjuangkan walaupun hujan, saudara. Diperjuangkan karena prioritas yang utama dalam hidup kita. Ketika kita menghormati Tuhan, menghormati hari Sabat, itu ada berkat yang luar biasa. Yesaya 58 ayatnya yang 13 sampai 14. Yuk kita baca di situ. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14.
Bersama-sama dengan pelan-pelan kita akan baca ayat ini ya. 1, 2, 3. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Ketika kita menghormati hari Sabat, apa itu hari Sabat, saudara? Hari Sabat itu apa? Hari perhentian. Dalam Kejadian itu hari di mana Allah berhenti dari segala penciptaannya, dan setelah itu Allah memberkati dan menguduskannya. Kalau di dalam Yohanes 20 di situ Yesus bangkit pada hari pertama Sabat. Ada Sabat yang artinya hari di mana Allah berhenti dari segala penciptaannya. Tapi kalau dalam Ibrani pasal yang keempat itu adalah hari Sabat, hari perhentian kekal. Artinya istirahat karena tanggung jawabnya, tugasnya sudah selesai. Berarti orang yang sudah meninggal itu dinamakan menikmati hari Sabat, hari perhentian kekal. Perhentian kekalnya di mana? Surga. Hari perhentian surga. Ketika kita menghormati hari Sabat, hari yang kudus, hari untuk Tuhan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di mana? Dalam Tuhan ya. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Ketika kita menghormati hari Sabat, hari yang kudus, hari kenikmatan, hari untuk Tuhan, ayat yang ke-14 ini kita baca, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Terus aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Kalau janji ini disampaikan oleh dari mulutnya Tuhan, kira-kira ditepati nggak kalau Tuhan yang ngomong? Yes, pasti ditepati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau di dalam Mazmur pasal 90 itu Asku dikatakan bahwa umur manusia itu berapa? 70 tahun. Bilang kuat 80, dan ujung-ujungnya kesulitan dan kesukaan. Coba kalau kita hitung gitu ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin 10 tahun, Selasa 20 tahun, Rabu 30 tahun, Kamis 40 tahun, Jumat 50 tahun. Berarti saya sudah masuk lagi ke Jumat ini, ada 50 tahun, bahkan lebih. Sabtu 60 tahun, yang hari Minggu 70 tahun. Ada yang umur 70 tahun? Ada? Oh, itu berarti udah bonusnya. Saudara yang mau aku ijek masuk hari Selasa karena masih 20 tahun. Ijek lama maksudnya Sabat. Kalau dia berkat,
Enggak, saudara. Masalah kematian itu tidak ditentukan oleh karena manusia. Betul? Jangan kita pikir, wes karena aku sudah tua, aku tak dekat sama Tuhan. Tidak lagi aku dipanggil Tuhan. Ada juga yang sudah sangat sakitan, nggak dipanggil-panggil. Ada juga yang baru 2 hari masuk rumah sakit langsung dipanggil Tuhan. Teman saya ada baru berapa hari sudah dipanggil Tuhan. Ada juga yang masih bayi dipanggil Tuhan. Jadi masalah kematian itu tidak bisa ditentukan karena usia. Jangan kita berpikir, aku masih muda, aku masih masuk di hari yang kedua, karena masih 20 tahun atau masih 10 tahun hari yang pertama. Jadi lama mau seperti yang kekal, tidak bisa. Sebabnya, mari kita akan menghormati hari Sabat. Kita akan utamakan yang namanya Tuhan, prioritas ibadah itu prioritas. Yang pertama kita akan melihat apa upah ketika kita menghormati hari Sabat. Hari Sabat menjadi hari kudus Tuhan. Ya, upah menghormati hari Sabat. Yang pertama di sini dikatakan kita akan bersenang-senang. Bersenang-senang karena siapa? Karena Tuhan. Yang pertama di situ dikatakan kita akan bersenang-senang karena Tuhan. Bergembira karena Tuhan. Yang pertama, upah kita menghormati hari Sabat adalah kita akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Bersenang-senang, penghiburan dari Tuhan. Kalau penghiburan dari Tuhan itu penghiburan yang luar biasa. Penghiburan dunia ini tidak kekal, hanya sementara. Kalau saudara susah gitu ya, kemudian ingin menghibur diri, ya, untuk ingin melepaskan penat kita, susah kita, untuk saudara jalan ke pantai atau ke gunung yang tinggi-tinggi atau ke mall atau kemana saudara ya. Intinya supaya hati kita terhibur. Atau makan bersama supaya terhibur. Pertanyaannya, kalau saudara pulang sampai rumah apakah sudah lega? Sudah lega? Sementara ketika di tempat itu, wah, fresh, senang. Tetapi penghiburan dari Tuhan itu penghiburan yang tidak semu, tidak sementara, dari penghiburan yang sejati. Ketika kita menghormati hari Sabat, seperti malam hari ini, saudara dari rumah mungkin ada rasa penat, sedih, tapi ketika saudara datang beribadah, memuji Tuhan, saudara akan terhibur, pulang dengan lega, karena kita ada dalam hadirat Tuhan. Bersenang-senang karena Tuhan, mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Jadi semakin besar kesenangan kita ketika kita beribadah. Ketika kita semakin besar senangan kita dalam kita ibadah, kita merasakan senang dalam ibadah, kita merasakan senang dalam kita melayani saudara, maka semakin besar juga kesenangan, kegembiraan yang kita dapatkan dari Tuhan. Ketika saudara datang dari rumah sudah, wah, aku mau ibadah, aku mau menikmati hadirat Tuhan, aku mau ketemu Tuhan, aku mau menikmati lawatan Tuhan. Dari rumah sudah berkobar-kobar rasa senang saudara, rasa sukacita saudara. Pulang saudara akan mendapatkan penghiburan yang sejati dari Tuhan. Amin. Tapi pertanyaannya, ketika saudara datang ibadah, apakah saudara datang dengan rasa syukur? Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, atau kita datang dengan ibadah meneh, melayani meneh, hari Minggu meneh, dengan sedih, tidak dengan sukacita. Ketika kita datang pada Tuhan, itu juga akan mempengaruhi kita untuk menikmati kegembiraan, sukacita daripada Tuhan. Kalau kita datang dari rumah mulai
dengan hati yang sukacita. Wah, rasanya senang mau ibadah. Wah, saudara pulang mendapatkan sukacita kesenangan yang daripada Tuhan dalam ibadah kita. Dan yang kedua, kita akan melihat di situ. Kita akan selanjutnya, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Perhatikan, Tuhan akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Puncak-puncak bukit. Pertanyaannya, bukit itu di bawah atau di atas? Bukit itu di bawah atau di atas, Bapak Ibu? Oh, ada bukit. Enggak mungkin ya. Oh, ada bukit. Begitu, saudara. Artinya, saudara, yang kedua ini kita akan mendapatkan yang namanya penghormatan dari Tuhan. Tadi firman Tuhan dikatakan kita ini akan Tuhan, bukan kita, aku, kata Tuhan. Tuhan akan membuat engkau, Tuhan akan membuat saudara dan saya melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Kita akan mendapatkan penghormatan dari Tuhan. Bukan hanya berhenti di situ, dengan kendaraan kemenangan. Wow. Kita ini bukan jadi umat yang kalah. Diciptakan kita menjadi lebih daripada pemenang. Itu harus kita yakini, Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita, waduh, kok aku menghadapi masalah yang betul-betul. Tapi intinya, kau diciptakan untuk berkuasa, untuk menjadi lebih daripada pemenang. Kita akan mendapatkan penghormatan dari Tuhan. Puncak-puncak bukit, artinya posisi di atas. Kalau dalam Ulangan pasal 28 itu dikatakan, kalau kamu mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia, aku, kata Tuhan, menjadikan engkau bukan apa? Ekor, tapi kepala. Tangan, saudara. Ketika kita menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, ibadah itu prioritas dalam kehidupan kita, Tuhan katakan akan mendapatkan penghormatan dari Tuhan. Mendapatkan posisi di atas. Kalau posisi di atas itu akan dilihat tampak mencolok, dilihat oleh orang. Mata sesama akan terarah kepada yang di atas. Ada peninggian, ada promosi, ada berkat-berkat dari Tuhan ketika saudara dan saya menghormati Tuhan. Menghormati hari Sabat, menghargai Tuhan. Kadang-kala orang ingin mendapatkan promosi, tetapi tidak mau menghormati hari Tuhan. Ya, menjadikan hari Tuhan menjadi hari untuk kesenangan sendiri, untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, kita akan mendapat keuntungan dari semua berkat perjanjian dan semua hasil yang berharga dari Kanaan. Kanaan yang merupakan lambang daripada surga. Kanaan itu tidak kekurangan suatu apapun. Berkat yang luar biasa. Mulut Tuhan yang mengatakannya. Kalau Tuhan yang mengatakan, kalau Tuhan yang berjanji, maka Tuhan yang akan menggenapi janjinya.
Itu sebabnya kami rindu. Sebagai gembala, kami sangat merindukan sekali hari Minggu umat Tuhan adalah hari dijadikan hari Tuhan, hari kudus, hari untuk ibadah mengutamakan Tuhan. Mari mulai tahun ini dan mulai hari ini kita mau tanamkan dalam hati kita bahwa ibadah itu prioritas. Amin. Kita mau tanamkan di dalam keluarga kita. Saudara yang sebagai imam, pemimpin, kepala dalam rumah tangga, tanamkan kepada istri saudara, tanamkan kepada anak-anak saudara, ibadah itu prioritas. Ketika hari Minggu seperti ini, saya telepon sama anak saya yang ada di luar kota. Pertama kali yang saya tanyakan apa? Bagaimana, sudah makan? Tidak. Saya tanya apa? Sudah ibadah? Saya enggak tahu bagaimana sudah makan? Tidak. Saya tanyakan mesti sudah ibadah? Karena ini penting Bapak Ibu. Penting dalam kehidupan kita untuk menanamkan sebuah nilai bahwa ibadah itu prioritas bagi orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jangan malah kita mengajak jalan-jalan, mas gak apa-apa. Ini minggu ini kan hari bisa untuk rekreasi. Ya boleh, tapi kita harus pulang waktunya ibadah, mengutamakan Tuhan. Jangan malah menghalang-halangi anak kita ketika anak kita lagi malas gak ibadah, terus gak apa-apa nih, dok, nah pisangnya gak apa-apa. Tidak. Kita harus kencang karena ini sebuah nilai, prinsip kebenaran firman Allah yang kita tanamkan dalam kehidupan kita, orang percaya yang percaya kepada Tuhan. Ibadah itu prioritas. Nanti setelah ibadah boleh kita jalan-jalan. Yang penting kalau sudah mau jalan-jalan, waktunya ibadah, ayo jangan pulang. Karena sebentar lagi ibadah. Atau saudara nggak apa-apa, gak usah mulai ibadah seminggu saja atau apa begitu? Ya kalau besok minggu kita dikasih umur panjang sama Tuhan, kalau tidak, penyesalan itu selalu terjadi di akhir, tidak di awal. Ini saya tekankan kepada saudara, pentingnya sebuah ibadah kepada Tuhan. Jangan dianggap ibadah itu hanya hal rutinitas. Ketika saudara mengutamakan menghormati hari Sabat, jelas firman Tuhan sampaikan. Kalau ingin anak-anak punya masa depan penuh dengan pengharapan, mendapatkan penghormatan dari Tuhan, tanamkan kepada anak-anak kita. Bukan hanya kepada kita, orang tua harus tanamkan dalam hati kita sebagai orang tua, ibadah itu prioritas. Kita tanamkan kepada anak-anak kita, ibadah itu prioritas. Tidak bisa ditawar. Karena ini dikatakan firman Tuhan dalam Keluaran tadi, kamu harus beribadah kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita mulai tanamkan dalam hati kita ibadah itu prioritas, dimanapun saudara berada. Mungkin saudara ada di luar kota, di sana saudara yang dicari adalah aku akan ibadah dulu. Amin. Itu kenapa? Karena tertanam dalam hati. Tidak tertanam dalam hati. Kalau aku tidak akan kita di luar kota, aku harus ibadah dulu. Nanti baru jalan-jalan. Pas kebetulan di luar kota, misalkan. Seperti itu saudara. Dimanapun mungkin kalau saudara sudah anak-anak saudara mungkin keluar di luar kota sana sudah. Ini kalau kita tanamkan mulai dari sekarang ini, kita nggak pusing mikirnya anak-anak kita. Karena sudah tertanam dalam hati bahwa ibadah itu sebuah prioritas. Karena ibadah itu berguna
untuk hidup di dunia dan hidup yang akan datang. Mungkin firman Tuhan hari ini menurut saudara, tante kok kencang menurut. Ini prinsip yang harus saya sampaikan kepada jemaat. Karena tugas saya sebagai gembala, saya menekankan hal ini penting dalam kehidupan. Saya sangat sedih ketika ada hal-hal yang menghalangi kita untuk tidak bisa datang beribadah. Tapi ketika kita bisa beribadah itu sesuatu yang luar biasa. Sadar, Mesat, Abednego punya komitmen dalam ibadahnya kepada Tuhan. Orang yang punya komitmen ibadah kepada Tuhan tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Sekalipun harus masuk dalam dapur api, di situ ada pembinaan Tuhan. Amin. Saudara dan saya yang punya komitmen beribadah kepada Tuhan, memprioritaskan Tuhan, sekalipun saudara punya masalah, tidak akan dibiarkan masalah saudara. Pasti di situ Tuhan disediakan jalan yang terbaik dalam hidup kita. Mari saat ini yang firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Tema kita tahun ini Yosua 24 ayat 15. Itu tentang apa? Tentang apa? Ibadah. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Prioritas. Yosua memprioritaskan hidupnya, ibadah itu prioritas. Nanti saya akan sampaikan terus tentang ini, tentang ibadah sampai tertancap dalam hati saudara. Bahwa ibadah itu bukan main-main. Ibadah itu bukan kalau ada tapi ibadah juga prioritas yang diutamakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ketika kita beribadah dengan Tuhan, dengan segenap hati, Tuhan akan menolong kepada kita. Ketika saya masih muda, waktu di Jawa Tengah, gereja saya itu jauh, jalan kaki. Kalau berangkat ke gereja karena harus melewati jalan makadam, kadang-kala pakai sendal berangkatnya, sepatunya di tanah kresek, nanti di gereja baru dipakai. Tanyakan ibu saya, jauh saudara, tapi belajar untuk taat dalam ibadahnya. Dan saya menanamkan kepada generasi kami, anak-anak kami, ibadah itu prioritas hidup kita, utama. Dan kita akan bisa melihat hasilnya. Orang-orang yang ibadahnya itu diprioritaskan pasti beda dengan orang yang asal-asalan. Saudara nanti akan menikmati sendiri. Akan menikmati bagaimana orang yang mengutamakan ibadahnya kepada Tuhan dengan yang tidak, itu pasti ada bedanya. Kita akan bisa menikmati hasil. Dalam malam hari ini kita akan merindukan Tuhan. Kalau Yesus itu berarti dalam hidup kita, kalau Yesus itu segala-galanya dalam hidup kita, saudara akan memprioritaskan Tuhan dalam hidup. Mari malam hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan angkat pujian kepada Tuhan. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan kekuatan kita kadang-kala lemah, kadang-kala kita kalah dengan keadaan di sekitar kita. Untuk kita menang, untuk terus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, kita perlu kekuatan Tuhan. Kita perlu Roh Kudus yang akan terus memimpin kita, menuntun kita, mengendalikan hidup kita semua. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Seperti rusa merindukan sungai itu. Ialah malam hari yang kita merindukan Tuhan. Kita merindukan Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai. Demikian pula jiwa kita merindukan Tuhan. Karena Yesuslah sangat berarti dalam hidup kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Haleluya.
selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu memelihara kami. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami, Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang telah memilih kami. Dan Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah kami yang senantiasa memelihara kami. Dan Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau yang terus hadir dalam kehidupan kami. Di saat kesesakan kami, bahkan di saat kemenangan kami, Engkau terus ada dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus bersyukur, untuk terus memuliakan nama-Mu. Apapun keadaan kami Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang saat ini boleh kami dengar. Peringatan keras, supaya kami terus mengutamakan Engkau dalam hidup kami, supaya kami memprioritaskan ibadah, supaya kami terus memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ingatkan kami terus Tuhan. Biarlah kami boleh peka terhadap suara-Mu ketika Engkau memanggil kami. Apapun keadaan kami, biarlah kami boleh terus bisa mendengar suara-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama orang-orang terkasih di tempat ini Tuhan. Kami mau terus menyerahkan gereja kami di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan Kau membentuk kami di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan kami ada di tengah-tengah komunitas jemaat GBDI Galilea Tuhan. Kau memberkati gereja ini. Lebih dari itu Tuhan, biarlah melalui gereja ini nama-Mu terus dipermuliakan. Dan kami jemaat-jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, kami boleh terus beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan yang ada. Kau memberikan hati kepada kami, untuk kami boleh memuliakan Engkau, untuk kami boleh melayani Engkau, untuk kami boleh melakukan bagian kami, supaya kami boleh memberi yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu. Kami boleh melihat Engkau dimuliakan di tempat ini. Dari tempat ini Tuhan, lahir pelayan-pelayan yang setia, yang taat terus beribadah kepada Engkau. Lahir pelayan-pelayan yang terus melayani Engkau dengan setia, dengan taat. Kami bersyukur Tuhan untuk Ibu Gembala kami. Kau memberkati setiap hal yang boleh dikerjakan. Kau memberi kekuatan, kemampuan Tuhan, supaya boleh membawa jemaat-jemaat-Mu di tempat ini untuk boleh semakin dekat dengan Engkau. Kau memberkati keluarganya, memberkati anak cucunya, memberkati keluarga besarnya Tuhan. Pemeliharaan-Mu terus nyata dalam kehidupan keluarga Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan setiap komisi yang ada. Kami terus menyerahkan komisi lansia, wanita muda, pria. Kami menyerahkan
menyerahkan Tuhan atas komisi. Kau memberkati setiap komisi demi komisi ini Tuhan. Biarlah kami terus boleh bertumbuh di dalamnya. Kami boleh terus memuliakan Engkau dalam komunitas ini Yesus. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, kota kami Tuhan ke dalam tangan-Mu di mana kami tinggal. Yang akan memberkati bangsa Indonesia, kota kami Kediri, para pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya. Kau memberikan ikat bijaksana yang datangnya daripada Allah. Karena kesejahteraan kota kami, kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami. Kami yakin, kami percaya pemeliharaan-Mu atas bangsa kami, kota kami terus ada. Bapa yang di surga, saat ini kami juga terus menyerahkan anak-anak Tuhan di tempat ini yang sedang sakit. Kami membawa mereka satu persatu ke dalam tangan-Mu. Pergumulan mereka Tuhan saat ini, di mana mereka berjuang dengan sakit penyakit. Tuhan, kami perlu uluran tangan-Mu untuk mereka semua. Engkau yang akan memberkati mereka dengan kesembuhan. Karena kami yakin, kami percaya